Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, menanam hidroponik memang memerlukan beberapa alat ya para sahabat. Salah satunya adalah pompa. Ya, pompa ini sangat vital karena memang digunakan untuk distribusi air nutrisi, dan diharapkan juga dari distribusi air nutrisi tersebut limbahnya ya, jadi setelah didistribusikan, nah airnya ini akan kembali lagi ke penampungan. Nah, dengan fungsinya pompa ini, maka sirkulasi air tersebut ya selalu jalan ya. Jadi banyak yang dikeluhkan untuk hidroponik skala hobi atau rumahan itu sangat boros terhadap penggunaan energinya, terutama energi listrik ya para sahabat. Namun sebenarnya bisa diakali ya dengan cara para sahabat mencari pompa airnya itu menggunakan pompa jenis yang untuk akuarium ya para sahabat ya, dengan maksimal dorong itu 3 meter ya, itu sudah cukup bagus para sahabatnya, dan menurut saya juga tidak terlalu banyak memakan energi listrik ya para sahabat. Namun apabila hal tersebut juga masih dianggap kurang efisien, para sahabat bisa menggunakan namanya stop kontak timer ya, atau juga para sahabat bisa menggunakan timer-timer yang lain yang tentunya juga diinstalasi, dikonek atau dihubungkan dengan pompa tersebut. Sehingga apa? Jadi para sahabat bisa menentukan kapan pompa tersebut harus nyala ataupun harus mati ya. Satu contoh nanti akan saya berikan model ya. Jadi saya juga punya timer digital ya di sini. Tapi kalau sahabat ribet dengan instalasinya, sahabat bisa menggunakan stop kontak yang digital ya. Itu lebih mudah. Jadi di sana sahabat bisa men-setting jam berapa pompa itu nyala, lalu jam berapa pompa itu mati ya, atau off. Nah, ini bisa di setting oleh kita dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi ya gitu sahabat, ataupun sahabat maunya per 2 hari saja onnya, nyalanya pompa juga bisa ya. Nah, untuk beberapa hal ya, jadi para sahabat sangat bisa sekali ya menggunakan timer digital ini atau timer apapun ya, yang penting bisa menyalakan pompa atau mematikan pompa secara otomatis ya. Kalau kita mau menggunakan otomatis yang per hari umpamanya per 2 hari sekali nyala sendiri atau otomatis ya para sahabat. Nah, ini sahabat harus bisa menentukan dulu sistem yang kita gunakan hidroponik ini ya. Sistemnya apa? Kalau sehari off sehari nyala, itu sahabat harus menggunakan sistem DFT ya, di mana untuk sistem DFT ini airnya ya, nah ini airnya tentunya tidak seperti NFT ya. Kalau NFT memang itu airnya deras, tipis, sehingga kalau mati pompanya dengan waktu yang sekian jam, umpamanya 2 jam atau 3 jam ya, itu tanamannya sudah layu. Nah, ini kalau DFT beda, karena kita setting di dalam paralon tersebut airnya masih ada ya. Ketika pompanya mati,
Nah, ini masih ada air di pipa tersebut. Nah, cara settingnya bagaimana untuk membuat air di dalam pipa instalasi tersebut benar-benar tidak kering, itu dengan cara, jadi saya sudah mempraktekkan ya, kalau sahabat bisa melihat video saya sebelumnya ya, seperti ini. Nah, di sana saya menggunakan yang namanya karet ya, jadi semacam seal gitu. Nah, ini kita sesuaikan dengan output pembuangan nutrisi atau output keluaran air nutrisinya yang akan balik lagi ke tandon ya. Namanya grommet ya para sahabat, atau seal. Jadi itu terbuat dari karet yang sudah ada ukurannya. Nah, saya menggunakan ukuran yang setengah in. Jadi saya sesuaikan dengan pipanya. Ini untuk outputnya ya para sahabat. Nah, nanti pada saat tertentu itu juga bisa kita buat sistem dari DFT ke NFT ya, dengan cara apa? Pipanya ya kita tarik ke bawah, berarti dia kalau sejajar dengan pipanya, otomatis itu menjadi sistem NFT ya. Tapi kalau kita naikkan, nah seberapa keinginan kita naikkan pipa tersebut, nah sebanyak itulah air yang ada di pipa instalasi hidroponik kita. Oke, jadi ini penggunaan grommet ini sangat mudah dan sangat efisien untuk merubah sistem dari DFT ke NFT atau sebaliknya para sahabat. Nah, kalau sahabat mau menggunakan pompa yang otomatis menggunakan pompa ini sehari nyala sehari mati, ya tentunya sahabat harus menggunakan sistem DFT ya. Jadi ketika pompa itu mati, air yang ada di paralon tersebut masih ada. Nah, itu tergantung kita seberapa banyak air tersebut akan kita setting. Dengan cara apa? Tadi ya, kita naikkan pipa pembuangannya ini karena menggunakan grommet, menggunakan seal, jadi mudah untuk dinaikkan atau diturunkan pipa pembuangan tersebut. Tapi kalau sahabat masih bingung, bisa cek di video saya yang sebelumnya ya, seperti ini ya. Itu ya sahabat. Nah, sekarang saya akan berikan seperti apa sih alatnya yang saya punya ya. Ini sangat sederhana ya para sahabat, jadi nggak ribet. Nah, nanti akan saya berikan juga gambar instalasinya yang hampir semua orang bisa melihatnya. Jadi bukan hanya orang-orang yang pinter elektrik gitu ya yang bisa membaca gambar teknik, namun orang awam pun akan saya buat semudah mungkin sehingga pada saat membuat instalasi ini gak bingung ya. Nah, alatnya seperti apa ini sahabat? Nah, ya, jadi di sana ada waktunya, itu dari Senin sampai dengan ketemu Senin lagi. Nah, ini, nah kapan harus kita matikan, kapan harus kita nyalakan, nah, itu bisa kita setting. Nah, untuk men-setting alat ini nanti akan saya buatkan videonya ya para sahabat. Namun untuk saat ini saya akan memberikan cara menginstal alat ini ke pompa ya sahabat. Nah, untuk menginstal alat ini sebenarnya sangat sederhana sekali, sangat gampang. Namun ya kembali lagi, tidak semua para sahabat tentunya bisa baca gambar teknik ya, karena memang nggak penting juga kalau kita bukan orang kontraktor ataupun kita mau masang project sesuatu ya nggak penting-penting juga gitu lah, hanya sekedar tahu saja sih nggak masalah ya. Jadi nanti akan saya buat gambarnya ini gambar yang memang semua orang paham ya, saya harapkan seperti itu. Jadi nanti dengan alat ini saya bisa setting
kapan pompa tersebut menyala dan kapan pompa tersebut mati. Nah, nanti juga akan saya setting dalam waktu sekian, itu paling tidak butuh berapa lama waktunya ketika saya menginginkan 1 liter. Ya, jadi nanti saya akan cek dengan jumlah 1 liter air itu berapa lama waktunya, karena untuk pengisian air ini tergantung dari pompanya ya. Jadi berapa debit yang dikeluarkan oleh pompa tersebut, jadi tidak sama. Nah, caranya ya gitu, jadi sahabat tinggal nyalain aja, lalu ditandungin airnya berapa lama ketika kita menginginkan 1 liter air ya. Nah, instalasi ini ya, menggunakan ini bisa digunakan, bisa diaplikasikan untuk ke semua jenis peralatan ya. Tentunya yang memang mengharuskan untuk mati dan hidup secara otomatis. Nah, itu juga bisa digunakan untuk para sahabat yang berternak, menetaskan ayam ataupun menetaskan burung ya dengan mesin. Nah, tentunya ada waktu-waktu tertentu yang harus dinyalakan dan ada waktu tertentu yang harus dimatikan ya, kalau nggak salah seperti itu lampunya ya. Nah, ini bisa menggunakan alat ini sangat sederhana. Ataupun ada para sahabat yang memang berternak burung apa ya, burung walet ya. Ya. Nah, itu bisa untuk memanggil, biasanya ada alatnya untuk memanggil. Nah, ini juga bisa digunakan alat tersebut kapan harus nyala dan kapan harus mati. Ya, jadi aplikasinya ini sangat banyak, kemana saja ya, tergantung kita penggunanya mau buat apa. Oke para sahabat, ikuti terus video saya sampai tuntas seperti apa saya menginstal alat ini sehingga berfungsi dengan baik. Ya, ini gambar yang paling sederhana seperti ini para sahabat ya. Jadi tadi saya menggunakan kabel biru dan kabel kuning. Ini dari PLN ya. Dari PLN langsung masuk ke sini. Ini di belakang switchnya ada tulisan power ya. Nah, ini yang untuk warna biru disambung atau di jumper ke switch ini ya. Nah, seperti ini. Sedangkan yang kuning ya, yang kuning langsung masuk ke power sini. Nah, nanti sahabat bisa disambung di sini untuk menuju ke pompa. Yang switch yang warna biru langsung ke pompa. Mudah ya sahabat ya. Ini sekali lagi dari PLN. Nah, dari PLN ini terserah nih sahabat apakah ngambil dari stop kontak colokan ya. Nah, namun colokannya nanti dibagi seperti ini ya, usahakan ya sahabat, yang untuk di jumper atau di sambung ke switch ini yang N atau yang netralnya atau yang nolnya ya. Nah, yang sedangkan yang untuk masuk ke power tanpa jumper itu yang ada arusnya ya. Ini sahabat ya. Nah, jadi dari sini masuk ke power dulu ya. Nah, ini dibagi lagi jadi langsung begitu masuk truk ini langsung ke power dan ke switch ya. Kapan switch ini bekerja? Sesuai dengan settingan kita. Apakah itu hari Senin jam 6 bisa nyala lalu jam 7 mati, dan itu bisa digunakan sepanjang hari sampai dengan ketemu hari Senin lagi, bisa sahabat ya. Jadi ini alat ini memudahkan kita untuk mengontrol kapan pompa itu mati dan kapan pompa itu nyala. Ini juga bisa digunakan bagi para sahabat yang memang menanam di tabula pot atau bukan tabula pot, tapi menggunakan pompa yang on off ya. Biasanya ada juga yang menggunakan vertigasi. Nah, kalau vertigasi kan paling tidak itu
airnya dinaikkan dulu ke tandon yang paling tinggi. Nanti akan dikasih stop kerannya ya, lalu bisa diatur. Nah ini mungkin butuh biaya yang tidak kecil kalau hanya untuk skala hobi ya. Jadi kalau memang untuk skala yang besar memang hidroponik atau vertigasi bisa menggunakan seperti itu. Jadi airnya dinaikkan ke tandon yang paling tinggi, pastinya menggunakan jet pump ya. Nah untuk penyampuran nutrisinya ada di bawah. Jadi nanti dinaikkan di tandon atas, baru disalurkan. Dengan cara seperti itu airnya tentunya deras ya yang mengalir. Nah kalau skala rumahan seperti ini aja. Jadi untuk ngirit energi listriknya, para sahabat bisa menggunakan timer digital seperti ini ya. Nah ini gambar yang ada di sini saya sesuaikan dengan yang ada di sini sahabat ya. Aduh gelap. Nah itu ya. Jadi powernya ada di sebelah kanan ini. Nah ini switchnya. Jadi benar-benar sama seperti barangnya ya. Jadi supaya sahabat gampang ya. Saya ulangi ya. Jadi yang warna biru ini, ya ini masa balik-balik aja sih ya. Yang warna biru ini saya gunakan untuk N-nya, nolnya, netralnya ya. Lalu yang kuningnya ini yang arusnya ya. Nah, setelah dari sini langsung ke pompanya. Ini juga yang switchnya kan ada dua ya. Ada dua di barangnya juga ada dua nih di alatnya ini ya. Ini 1 2, ini juga 1 2. Nah ini gambarnya juga sama 1 2 1 2 ya. Jadi yang jadi switch ini ketika dia on, nah, dia langsung ke sini menyalakan pompanya. Itu baru kita setting seperti apa maunya kita. Oke, demikian ya para sahabat untuk gambarnya. Nah nanti untuk aplikasinya sahabat bisa melihat di video berikutnya. Oke para sahabat, bila ada pertanyaan sahabat bisa tuliskan di kolom komen. Dan bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Sekali lagi, yang baru bergabung silahkan di subscribe, di like, pencet loncengnya, di share ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.